Pemirsa, meskipun para pemimpin MBG di pusat telah digulung oleh Kejaksaan Agung karena kasus korupsi, operasional SPPG di tingkat terbawah tetap berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian MBG di SD Negeri 2 Padang Sambian pada hari Rabu 10 Juni 2026. Beginilah antusiasme siswa SD 2 Padang Sambian ketika mobil SPPG datang membawa ratusan porsi makanan untuk siswa di sekolah ini. Mereka tampak bersemangat menurunkan ratusan box-box makanan. Setelah dihitung oleh guru, selanjutnya makanan tersebut dibawa oleh perwakilan siswa dari masing-masing kelas untuk disantap bersama di dalam kelas. Menu yang dibagikan hari ini ada telur goreng, nasi, pisang, dan sayur. Para siswa menyantap makanan dengan tertib. Kepala Sekolah SD 2 Padang Sambian, Yuli, mengatakan mobil SPPG yang membawa MBG datang secara rutin setiap hari. Jumlah porsi yang dibagikan sesuai dengan jumlah siswa ditambah tenaga pendidik. Menu yang disajikan cukup beragam setiap minggu, namun ia memberikan masukan kepada SPPG terkait agar memberikan sentuhan inovasi dan kreativitas dalam mengolah makanan, agar makanan tersebut menjadi lebih enak dikonsumsi oleh siswa. Seperti contohnya ayam goreng, jangan hanya digoreng seperti biasa, namun diolah dengan bumbu tertentu agar lebih lezat. Dengan begitu siswa akan mengkonsumsi seluruh makanan dan tidak ada yang terbuang, sehingga tujuan mulia dari MBG ini benar-benar bisa tercapai. Terkait menu ini, menu juga kita di perjanjian awal, menu juga sesuai dengan request kita, request dari murid, dari guru juga seperti itu. Nah, menunya setiap hari berubah, menunya cukup baik menunya begitu. Di awal-awal kami sempat juga mengadakan evaluasi dan orang tua juga, kami juga melibatkan orang tua juga memberikan masukan kepada menu-menu itu supaya MBG yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi anak-anak dan dimakan sesuai dengan keinginan anak-anak. Menunya telur, pisang, sayur, sama sambal. Oke, itu gimana rasanya? Telurnya rasa pisang, sama nasinya juga. Oh gitu ya. Terus untuk setiap harinya berubah-ubah menunya terbuang? Berubah-ubah. Ditambahkan Yuli, MBG yang dibagikan di SD 2 Padang Sambian mendapat respon beragam siswa. Ada yang suka dan tidak suka dengan rasa menunya. Ada yang habis makanannya dan tersisa. Berdasarkan respon itu, SPPG terkait diharapkan terus melakukan evaluasi agar bisa memberikan gizi terbaik sesuai visi MBG. Riasa Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat melakukan aksi bersama penanaman 3.000 pohon mangrove di kawasan mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektor untuk memuliakan alam dan memulihkan ekosistem pesisir. Aksi bersama penanaman 3.000 pohon mangrove di kawasan mangrove Arboretum Park, Pedungan juga diikuti Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara, dan Rem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra, serta instansi terkait lainnya. Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan penanaman mangrove sebagai bentuk pengabdian nyata manusia untuk memulihkan keseimbangan alam. Berbagai bencana hidrometeorologi menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan tidak terlepas dari perilaku manusia yang kurang bijak dalam memperlakukan alam. Bali menjadi contoh baik dalam gerakan pelestarian lingkungan karena mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga alam. Jumhur juga mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ini adalah bagian dari merestorasi seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sekitar 22% dari 3,4 juta hektar mangrove bermasalah. Kita sama-sama ingin mengembalikan agar mangrove di Indonesia itu kembali sesuai yang diinginkan alam. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri LH yang menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pelestarian lingkungan di Bali. Penanaman pohon dan mangrove telah menjadi program rutin pemerintah Provinsi Bali sebagai langkah menjaga keseimbangan alam serta mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sebelumnya mengalami kerusakan cukup serius. Tercatat sekitar 18 hektar mangrove mengalami kematian dan kini terus direhabilitasi sejak tahun 2019. Di wilayah ini itu ada 18 hektar mangrove itu dulunya mati karena terkena polusi airnya sehingga nggak bisa berkembang. Nah, saya kira ini wujud kita semua untuk memuliakan alam tadi. Pelaksanaan kegiatan ini adalah aksi nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga lingkungan dan memuliakan alam. Winate, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menekankan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, desa, hingga kawasan usaha, sekaligus menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA Suwung pada 1 Agustus 2026. Di sela-sela kegiatan Gerakan Bali 100% Memilah Sampah, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi solusi utama penanganan sampah di Bali. Selain itu, pemerintah juga melarang praktik open dumping, yakni pola pengelolaan sampah lama yang sebatas mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah tanpa pemilahan. Kedepannya hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA Suwung. Pemprov Bali saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau PSEL di Pesanggaran Pemogan Denpasar Selatan sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah. Proyek PSEL Denpasar Raya saat ini telah memasuki tahap persiapan pembangunan dan diproses oleh Danantara. Groundbreaking proyek dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli 2026 mendatang. Proyek strategis penanganan sampah ini ditargetkan rampung akhir tahun 2027. Harusnya melakukan semua yang target, pertama pengelolaan sampah dari sumber, kemudian open dumping di Bali segera diakhiri di semua kabupaten kota, termasuk juga TPA Suwung, dan yang berikut adalah persiapan groundbreaking fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Denpasar untuk mengolah sampah di Denpasar Kabupaten Badung. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Bali dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Menurutnya, kondisi Bali saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dan menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang berbasis budaya serta kearifan lokal. Bali sudah lebih baik dari yang pernah kita bayangkan, bagus sekali dan sudah berjalan sambil menunggu PSEL yang to energy ya, waste to energy, waste to electricity dan sebagainya. Tapi itu di ujung dan langkah sekarang sudah terjadi begitu baik. Winate, Bali TV. Perketat pengawasan tata ruang demi selamatkan warisan alam dan budaya Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi.
Pemirsa, upaya menjaga kelestarian alam dan budaya Bali terus menjadi perhatian Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan. Pengawasan terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa mengorbankan keberlanjutan Pulau Dewata. Ketua Pansus TRAP Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan DPRD Bali, Imade Suparte, menegaskan bahwa Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia tidak hanya perlu dikembangkan, tetapi juga harus dijaga keamanan, kelestarian, serta keberlangsungan sumber daya alam dan budayanya. Menurutnya, Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena memiliki warisan budaya dan kekayaan alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Karena itu, keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali diarahkan untuk melindungi Bali dari berbagai bentuk pelanggaran tata ruang, termasuk penyerobotan lahan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang berpotensi melanggar aturan, seperti pembangunan di kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan tebing, jurang, maupun lahan pertanian produktif. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan ruang terbuka, kawasan konservasi, dan lahan persawahan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Imade Suparte juga mengingatkan bahwa regulasi terkait tata ruang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Ketentuan mengenai batasan sempadan serta larangan pembangunan di kawasan tertentu harus dipatuhi oleh seluruh pihak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, aturan mengenai alih fungsi lahan dan pemanfaatan fasilitas umum juga harus menjadi perhatian. Pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang. Undang-undang sudah mengatur tidak boleh membangun di tebing, di jurang, tidak boleh membangun di pinggir pantai, ya, di pinggir kali. Itu kan ada aturannya 3 meter sepisnya. Kemudian yang sudah ada perda alih fungsi lahan jangan, atau perda kepemilikan secara umum ini jangan jangan melakukan kegiatan tempat itu saja sebenarnya. Sama, iya karena Bali ini kecil dan kemudian seluruh lapisan masyarakat baik internasional maupun lokal itu semua datang ke Bali, ya kita jaga pulau kecil. Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap tata ruang dan perizinan, Pansus TRAP DPRD Bali berharap pembangunan di Pulau Dewata dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, serta tetap menjaga warisan alam dan budaya yang menjadi identitas Bali bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Yana, Bali TV. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menembus kisaran Rp18.000 berdampak langsung pada kenaikan harga barang-barang elektronik. Di sejumlah toko elektronik di Kota Denpasar, harga barang-barang elektronik melonjak secara signifikan mencapai 10–15%. Kenaikan ini dipicu oleh pembengkakan biaya impor komponen dan penyesuaian harga dari produsen. Pantauan di sejumlah toko elektronik di Jalan Gatot Subroto Denpasar menunjukkan perubahan harga yang signifikan. Produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti televisi atau TV, pendingin ruangan AC, kulkas, hingga mesin cuci mengalami penyesuaian harga. Kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak beberapa bulan lalu dan semakin terasa di bulan Juni. Kondisi ini membuat para pelaku usaha retail elektronik di Denpasar memutar otak untuk mempertahankan angka penjualan dengan menawarkan beragam pilihan dan kemudahan bagi konsumen. Beberapa produk elektronik memang terjadi kenaikan, terutama di beberapa pilihan produk elektronik. Yang paling keras naiknya itu ada di produk LED TV, ada di produk matras, dan juga ada di produk air conditioner atau pendingin ruangan. Kenaikan produk sendiri itu dia terjadinya bertahap. Jadi dari pertama di 5%, kemudian naik lagi di 5%, kemudian naik lagi di range itu dampak visit pelanggan terhadap toko kami di bulan Juni ini saja, kalau kita lihat perbandingan masih terbilang stabil. Sampai dengan hari kemarin visitnya ini masih banyak. Proyek-proyek di beberapa sektor, terutama sektor pariwisata, ini masih terus berjalan. Kita di sini menyediakan berbagai macam opsi pilihan untuk beberapa konsumen, yang mana opsi-opsi ini masih dengan harga yang sangat terjangkau.
Hal serupa juga terjadi pada produk telepon seluler. Kenaikan harga komponen telepon seluler yang mengikuti harga dolar menyebabkan harga perangkat telepon genggam, gadget, dan aksesorisnya turut mengalami kenaikan. Menyiasati hal ini, pihak toko memberikan edukasi atau penjelasan kepada konsumen sehingga konsumen bisa memahami penyebab kenaikan harga. Di samping itu, konsumen juga diberikan berbagai benefit dengan menjadi member dan kemudahan pembayaran dengan bekerja sama dengan leasing. Tidak kita bisa pungkiri ada otomatis kenaikan dengan harga-harga di gadget juga, Pak. Jadi udah sekitar 2 bulan yang lalu sih kita rasakan mulai ada kenaikan yang agak signifikan gitu dan berlanjut gitu sih, Pak. Daya beli customer, maksudnya customer itu akan lebih berpikir, loh kok harganya udah naik lagi. Tetapi kita selalu mengedukasi customer. Apa yang terjadi itu kita benar-benar informasikan kepada customer. Kenaikannya karena ada dolarnya yang lagi meningkat drastis, terus ada chipset gitu kan sekarang lagi trennya EA ya Pak ya. Jadi mengambil chipsetnya itu yang membuat pasokannya jadi terbatas banget. Nilai tukar dolar diharapkan segera turun dan perekonomian kembali normal, sehingga harga barang elektronik kembali stabil dan berimbas pada angka penjualan yang semakin meningkat. Eka Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. TNI terjun bersih dan normalisasi Danau Buyan dari Enceng Gondok. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas yang hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, hamparan gulma Enceng Gondok yang menutupi sebagian Danau Buyan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, mendapat perhatian jajaran Korem 163 Wirasatya bersama pemerintah setempat. Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra, langsung memimpin kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan pada hari Selasa 9 Juni 2026. Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem danau. Dan Rem 163 Wirasatya menegaskan bahwa Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber air, penjaga ekosistem, serta aset wisata alam yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam pembersihan dan normalisasi ini, berbagai gulma dan sampah yang mengganggu fungsi danau dibersihkan guna mengembalikan kualitas lingkungan dan mendukung kelestarian kawasan danau. Aksi ini menjadi langkah nyata menyelamatkan Danau Buyan yang mulai tertutup gulma dan berpotensi mengganggu fungsi ekologis maupun kawasan wisata alam, serta upaya mengembalikan fungsi Danau Buyan sehingga kualitas danau kembali seperti semula. Danau Buyan kondisi saat ini sudah
ditutupi oleh ejek gondok, ditutupi oleh gulma seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan. Hal ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan persoalan sampah dan kebersihan lingkungan di seluruh daerah. Dan kami di DPRD Bali mendukung penuh, sekalipun dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan aturan yang ada. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI, khususnya masyarakat Desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan rumah atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini. Dan Rem juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat budaya peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan sumber air dan berharap upaya bersama yang dilakukan dapat memberikan manfaat besar bagi kelestarian Danau Buyan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Raiswantara, Bali TV. Langit biru di atas pantai dan laut kawasan Peninsula Island Nusa Dua dipenuhi warna-warni layang-layang yang menari mengikuti hembusan angin laut pada hari Minggu 7 Juni 2026. Di antara berbagai bentuk yang menghiasi cakrawala, layang-layang tradisional berbentuk Hanuman mencuri perhatian para pengunjung. Sementara layang-layang modern berbentuk kotak berwarna-warni menjadi objek favorit lensa kamera. Suasana tersebut menjadi bagian dari kemeriahan peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 yang mengusung tema Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama WWF Indonesia, Konservasi Indonesia, dan berbagai mitra ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin mengenali pentingnya peran laut sekaligus mengambil bagian dalam aksi nyata menjaga keberlanjutannya. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Insinyur A. Koswara MP mengatakan bahwa tema yang diusung tahun ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peran vital ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Laut yang sehat merupakan sumber kehidupan, penyedia pangan, sekaligus penggerak ekonomi nasional. Pembukaan acara ditandai dengan pelepasan layang-layang yang sukses menarik perhatian ratusan pengunjung, termasuk wisatawan mancanegara. Simbol tersebut menggambarkan keterhubungan manusia dengan alam, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberlanjutan laut merupakan tanggung jawab bersama lintas generasi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut global. Laut Indonesia tidak hanya menjadi sumber pangan dan mata pencaharian bagi jutaan masyarakat, tetapi juga rumah bagi kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Koswara menegaskan bahwa Indonesia berada di kawasan Coral Triangle atau segitiga terumbu karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Oleh karena itu, pengelolaan laut harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, KKP terus memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, di antaranya perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, dan pengendalian sampah laut melalui program Laut Sehat Bebas Sampah. Menjaga keberlanjutan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, mitra, akademisi, hingga masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan laut Indonesia yang lebih produktif dan lestari. Sementara itu, CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan bahwa kesehatan ekosistem laut merupakan fondasi penting bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan iklim Indonesia, khususnya di kawasan segitiga terumbu karang yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Ekosistem pesisir dan laut menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, serta ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat. Melalui momentum ini, WWF Indonesia bersama KKP dan berbagai mitra memperkuat aksi nyata mulai dari pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan. Melalui peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 ini, KKP berharap semakin banyak masyarakat memahami keterkaitan antara kesehatan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi,
dan kualitas lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat gerakan bersama dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia bagi generasi mendatang. Hendra, Bali TV. Uang palsu Rp100.000 beredar di Buleleng. Polisi sita 150 lembar. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa masyarakat, khususnya pemilik warung kecil di Kabupaten Buleleng diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Polisi mengungkap kasus peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 yang diduga digunakan pelaku untuk berbelanja di warung-warung kecil. Kasus ini terungkap setelah seorang pemilik warung di Banjar Dinas Tengah, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan melaporkan dugaan penggunaan uang palsu oleh seorang pembeli. Kecurigaan muncul saat anak pemilik warung yang sedang menjaga toko memeriksa uang pecahan Rp100.000 yang diterima dari pelaku. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Sawan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MGRH. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 150 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Uang tunai sebesar Rp270.000 serta 6 lembar printout bukti transfer dari rekening si bank. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menjelaskan, setelah menerima laporan dari korban, anggota melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti uang palsu yang diduga akan diedarkan. Sekitar 15.000, 17.000 yang nanti dia bisa mendapatkan pecahan yang kecil-kecil lagi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 375 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara antara 10 hingga 15 tahun. Yasri Yuli, Bali TV. Polres Badung dan Polsek jajaran berhasil meringkus 13 pelaku kejahatan yang terlibat kasus 3C yakni curat, curas, dan curanmor. Dari belasan tersangka, salah satunya merupakan residivis kasus pembobolan minimarket.
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengatakan dari ke-13 tersangka itu terdiri dari 9 kasus curanmor dan 4 kasus curat dengan rincian Satreskrim Polres Badung berhasil mengungkap 6 kasus curanmor, Polsek Kuta Utara mengungkap 5 kasus curanmor dan 2 curat, serta Polsek Abian Semal dan Polsek Petang masing-masing mengungkap 1 kasus curat. Belasan pelaku ini beraksi di 9 lokasi berbeda, mulai dari perumahan dan villa, perkebunan, jalan raya, pertokoan, atau warung hingga kawasan perusahaan. Dalam pengungkapan ini, 12 tersangka sudah dewasa dan 1 orang merupakan anak di bawah umur. Ditambahkan untuk kasus curanmor, para pelaku umumnya memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci kontak masih tergantung di kendaraan. Jumlah laporan polisi ada sebanyak 13 yang terdiri dari 9 cusa dan 4 curat. Di mana Satreskrim ada 6 kasus cusa, Polsek Kuta Utara ada 5, yakni 3 cusa dan 2 curat. Kemudian Polsek Abian Semal ada 1 curat, dan Polsek Petang ada 1 curat. Dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang laki-laki, di mana dewasa 12 orang dan anak 1 orang. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7 unit sepeda motor, 1 unit AirPods, 3 unit iPhone, sejumlah uang tunai, seekor sapi betina, puluhan rokok, dan 1 unit tablet. Faktor kelalaian pemilik kendaraan menjadi salah satu penyebab maraknya aksi pencurian sepeda motor. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan gangguan keamanan maupun potensi kejahatan menjadi salah satu langkah menekan angka kriminalitas. Para tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, apakah Anda kehilangan sepeda motor di wilayah Gianyar dan Denpasar belakangan ini? Mungkin 2 terduga pelaku ini tersangkanya. Mereka menggunakan keahlian mekanik yang mereka miliki untuk menghidupkan motor korban tanpa kunci kontak. Inilah suasana penangkapan 2 terduga pelaku pencurian sepeda motor di kosan mereka di wilayah Kedonganan, Kuta Selatan. Mereka adalah Emone 28 tahun dan Timotius JW 22 tahun. Keduanya berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap 2 terduga pelaku, polisi juga mengamankan 11 unit sepeda motor dari tempat tinggal tersangka pada Kamis 4 Juni 2026 malam di wilayah Desa Kedonganan, Kuta Selatan. Berdasarkan keterangan dari Polsek Sukawati Gianyar, terduga pelaku adalah mantan mekanik dan paham betul seluk-beluk kelistrikan motor. Dengan keterampilan yang mereka miliki, dengan mudah menghidupkan motor korban. Modusnya mereka akan berkeliling mencari motor dengan merek tertentu dan tidak sedang terkunci stangnya. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan menuntunnya ke tempat sepi dan segera membongkar penutup di bagian kunci motor, dan merangkai sistem kelistrikan atau kabel-kabel di bagian kunci. Dengan keterampilan yang ia miliki, dengan sekejap motor hidup tanpa kunci kontak, dan segera motor-motor tersebut ditampung di sejumlah tempat dan terbanyak di kos mereka di Desa Kedonganan. Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata SH menyampaikan, pengungkapan ini berkat kerja keras tim reaksi cepat Polsek Sukawati yang berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor, dan segera ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan yang mengarah kepada 2 terduga pelaku. Setelah melakukan pengintaian beberapa waktu, akhirnya pelaku berhasil diringkus. Kasus ini ada keunikannya, di samping tersangka merupakan seorang residivis, jadi tersangka ini juga merupakan mantan bengkel. Jadi dia khusus mengambil kendaraan bermotor yang merek tertentu, hanya merek tertentu. Jadi kenapa demikian? Karena si tersangka ini paham betul apa betul dengan karakteristik kendaraan tersebut dan pelaku tergolong cukup pintar menyamarkan dan menyembunyikan hasil curiannya. Motor-motor tersebut selanjutnya dicat ulang dan dicopot nomor kendaraannya. Kedua tersangka ini kos atau tinggal di sebuah kandang kuda bersama temannya, di sebuah tempat yang terpencil di Desa Kedonganan. Banyaknya motor hasil curian membuat kos mereka nyaris tampak seperti sebuah showroom.
Ditambahkan Kapolsek Sukawati, kedua pelaku merupakan pemain lama alias residivis kasus yang sama, dan pernah ditangkap di Polsek Kuta Utara Badung. 11 motor ini rencananya akan diboyong ke kampung halaman mereka di Sumba Barat Daya. Namun sial, mereka keburu ketangkap. Hal tersebut dibuktikan melalui chat WA pelaku dengan agen ekspedisi yang berhasil diungkap polisi. Kini kedua terduga pelaku kembali harus merasakan dinginnya tembok LP yang pernah mereka tempati sebelumnya. Riyasa, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Lawar Bali, makanan sekaligus warisan budaya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat meguli kota Paris adot engi bertu sing lah pipes. Pemirsa, umat Hindu Banjar Tangerang Selatan menggelar ngelawar bersama di Parahyangan Jagat Guru Serpong BSD City. Salah satu tokoh umat Hindu BSD, Inyoman Wipara, mengatakan lawar memang patut dilestarikan sebagai warisan budaya dan kuliner Nusantara yang sangat berharga. Keberadaan kuliner tradisional ini syarat nilai, sejarah, budaya, dan filosofi yang mendalam. Bali dikenal sebagai keindahan alam dan budayanya yang memukau. Bali juga memiliki makanan tradisional yang lezat dan menggugah selera. Makanan tradisional Bali memiliki potensi untuk berkembang baik saat ini maupun di masa mendatang. Variasi jenis dan kandungan gizinya beragam. Bahan baku yang digunakan untuk membuatnya tersedia secara lokal dan rasanya disukai oleh sebagian besar masyarakat Bali. Di antaranya adalah lawar Bali. Untuk itu umat Hindu Banjar Tangerang Selatan menggelar kegiatan ngelawar bersama yang berlokasi di Parahyangan Jagat Guru Serpong BSD City. Salah satu tokoh umat Hindu BSD, Inyoman Wipara, mengatakan lawar memang patut dilestarikan sebagai warisan budaya dan kuliner Nusantara yang sangat berharga. Keberadaan kuliner tradisional ini syarat akan nilai, sejarah, budaya, dan filosofi yang mendalam. Inyoman Wipara kembali mengatakan, dalam budaya Bali, lawar dimaknai sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan alam. Pembuatannya seringkali dilakukan secara gotong royong bersama keluarga atau masyarakat. Perpaduan unik antara daging cincang, sayuran, kelapa parut, dan basa genep atau bumbu khas Bali menghasilkan cita rasa kompleks, manis, asin, gurih, pedas, bahkan sedikit pahit. Ini cepet, kalau bikin seperti di sini kan sekedemen, sekedemen gitu. Kan.
Jadi semeton itu ngumpul sampai belasan orang, ya ada yang motong ini, motong itu, ada yang buat sajian apa gitu. Nanti habis itu baru diramu jadi ada yang bagian ngoreng lah, ada yang bagian motong-motong bahan. Nah, jadilah seperti ini kan. 2-3 jam. Pelestarikan masakan ini kan bagian dari budaya kita. Budaya Bali. Nah, terus di samping itu nanti kita bisa ngayah. Ngayah nanti di kegiatan semeton di pura mana. Dan tujuannya tetap melestarikan makanan khas kita samping menjaga keguyuban. Iya, keguyuban juga paman. Ya, kalau begini kan ketemu semeton, bisa masih mau keramon, betul nangin kau, tepukin semetonnya sehat, pada sehat. Kan itu yang utama kan. Ada banyak variasi lawar yang kini populer dan bisa dinikmati seperti lawar merah, lawar putih, lawar plek hingga lawar vegetarian. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.